bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Kotak batu yang sangat besar mulai retak. Debu perlahan menyebar ke udara, saat bayangan raksasa tiba-tiba merayap keluar dari bawah tanah. Itu membawa tekanan kuat dan mengancam yang berasal dari zaman kuno, karena sosok itu perlahan-lahan muncul di alun-alun yang luas. Anjing naga prasejarah, ucap Little Marten. Ekspresi Lindong berkedut setelah mendengar kata-kata Little Marten. Dia secara alami telah mendengar tentang binatang iblis kuno ini. Itu adalah binatang iblis ganas dari zaman kuno. Meskipun memiliki garis keturunan naga yang lemah, keganasan dan kekuatannya jauh melebihi beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga yang lebih kuat. Tidak ada yang tahu seberapa kuat anjing naga prasejarah ini, tetapi dari penampilannya, itu pasti luar biasa. Di bawah banyak tatapan kaget, debu di udara akhirnya mulai jatuh ke tanah ketika sosok besar itu dengan jelas tercetak sendiri di mata semua orang. Ukuran binatang itu sangat besar, berkisar beberapa ratus kaki tingginya. Binatang besar berwarna putih keabu-abuan dan memiliki beberapa garis samar yang tidak biasa di atasnya. Ia memiliki tubuh seperti anjing pemburu tetapi kepalanya adalah seekor naga buas. Keempat kaki binatang itu berdiri di luar aula batu besar. Itu muncul seperti binatang penjaga yang melindungi aula di belakangnya. Suasana ganas dan brutal seperti badai berulang kali menyebar sebelum menerjang semua orang. Mata Lindong menatap dengan penuh perhatian pada anjing naga prasejarah ini. Namun, dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua matanya tampaknya tidak memiliki kehidupan. Sebaliknya, mereka kaku dan muncul seperti lubang kosong yang dalam. Bahkan ada gelombang demi gelombang aura maut yang samar-samar menyebar darinya. Anjing naga prasejarah ini sudah lama mati. Tidak heran aku merasa fluktuasi itu sedikit aneh, suara Marten kecil juga mengandung sedikit kejutan. Mati. Lindong kaget sesaat. Meskipun bagian dalam tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan hidup, ia masih memiliki keinginan yang remanen. Sangat mungkin bahwa anjing naga prasejarah ini adalah binatang iblis penjaga dari sekte tingkat 8 ini dan tugasnya adalah melindungi sekte tersebut. Bahkan dalam kematian, keinginannya untuk melindungi sisa-sisa di sini. Jenis anjing naga iblis ini mungkin sangat kejam dan brutal, tapi begitu dijinakkan, itu akan sangat loyal. Cukup banyak sekte di zaman kuno yang menggunakan anjing naga prasejarah untuk menjaga sekte mereka. Marten kecil menjelaskan. Namun, untungnya itu sudah mati. Saat ini, kekuatan anjing naga iblis ini bahkan tidak sampai setengah dari kekuatan puncaknya. Dengan jajaran kami saat ini, bukan tidak mungkin untuk menghadapinya. Jika benda ini benar-benar masih hidup, sebaiknya kamu pergi sesegera mungkin. Petik 2. Lindong sedikit mengangguk. Anjing naga iblis ini mungkin mengeluarkan fluktuasi yang mengejutkan, tetapi itu belum mencapai titik di mana itu cukup untuk menakuti mereka. Kemungkinan dengan aliran waktu, kekuatan di dalam tubuh anjing naga iblis telah sangat habis. Meskipun masih memiliki kehendak remanen, itu tidak lagi dalam kondisi puncaknya. Ini sebenarnya adalah anjing naga iblis prasejarah. Beberapa seruan juga dipancarkan di alun-alun ini sementara pikiran ini terlintas dalam hati mereka. Jelas, Little Marten dan Lindong bukan satu-satunya yang mengakui asal-usul hal ini. Anjing naga-naga ini tidak lagi memiliki kehidupan dan itu jelas sudah mati. Bahkan jika itu masih bisa melawan, itu bukan sesuatu yang layak untuk dikhawatirkan. Jelas, dia juga menemukan beberapa petunjuk. Semua orang, mari kita serang bersama, habisi anjing naga iblis ini dan buka sisa-sisa sekte tingkat 8. Dua ahli panggung Yuan Nirvana lainnya berteriak dengan lembut. Meskipun anjing naga iblis ini sudah mati, unta kurus dan mati masih lebih besar dari seekor kuda. Yang terbaik adalah sedikit berhati-hati. Petik 2. Para ahli di sekitarnya jelas menjadi agak bersemangat ketika mereka mendengar kata-kata dari dua orang ini. Sisa-sisa sekte tingkat 8 jelas memiliki daya pikat yang cukup besar.
Lindong, anjing naga iblis ini sangat berguna bagimu. Tulang-tulang buaya surgawi kamu memiliki jiwa yang tersisa dari buaya langit kuno. Namun, dibutuhkan garis keturunan kuno untuk membangunkannya. Meskipun timbangan langit surgawi kuno milikmu memiliki darah naga yang pudar, itu masih terlalu lemah. Bahkan jika kamu menggunakannya, buaya surgawi kuno yang akhirnya kamu panggil kemungkinan hanya akan bisa bertarung dengan satu ahli panggung Yuan Nirvana. Itu tidak cukup untuk situasi saat ini yang kamu hadapi. Petik 2. Namun, jika kamu bisa mendapatkan darah anjing naga iblis ini dan menggunakannya dengan darah naga di timbangan langit surgawi kuno, fragmen jiwa buaya surgawi yang kamu panggil akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Lindong mengangguk sedikit ragu ketika mendengar kata-kata Little Marten. Setelah masuk ke harta karun kuno ini, dia juga merasakan beberapa tekanan. Setelah semua, ia sudah bertemu 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sisa-sisa sekte tingkat 8 ini saja. Berapa banyak ahli tersembunyi akan muncul ketika dia mencapai 4 aula misterius. Jika seseorang ingin memperebutkan harta apapun dengan orang-orang ini, tentu saja yang terbaik adalah memiliki kartu truf sebanyak mungkin. Kamu harus mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang. Anjing naga iblis ini mungkin sudah mati tetapi kemungkinan orang lain juga akan menyadari betapa berharganya darahnya. Pertarungan mungkin tidak dapat dihindari pada saat itu. Petik 2. Lindong mengangguk sedikit. Meskipun ada 32 ahli tahap Yuan Nirvana di sekitar, orang-orang ini tidak berada dalam kelompok yang sama. Selanjutnya, dengan kemampuan Lindong, kemungkinan mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Menyerang. Sementara Lindong telah menempatkan pikirannya pada darah anjing naga iblis, tangisan tiba-tiba terdengar dari sekitar aula. Setelah itu, 32 ahli tahap Yuan Nirvana bergegas keluar pada saat yang sama. Pilar Yuan Power yang kuat dan kuat melesat keluar. Mereka memiliki gunung seperti berat ketika yang kejam menyerang pada anjing naga iblis. Setelah ketiga orang ini memimpin serangan, para ahli lingkungan juga mulai dengan cepat melakukannya. Segera, banyak riak yang kuat meletus. Yang terlemah di antara mereka yang telah tiba di tempat ini adalah juga seorang ahli tahap Nirvana. Kekuatan dari serangan gabungan mereka pada saat ini juga menyebabkan alis Lindong berkedut tanpa sadar. Mengaum, anjing naga iblis tiba-tiba meraung ke langit saat menatap serangan yang menyerbunya dari segala arah. Energi kuat berwarna putih keabu-abuan menyapu keluar dari tubuhnya. Setelah itu, energi ini langsung bertabrakan dengan banyak serangan. Bum bum bum. Suara ledakan yang rendah dan dalam terdengar berulang kali di atas lapangan yang luas ini. Banyak riak juga tersapu. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Dia tahu bahwa anjing naga iblis mungkin sengit dan brutal tetapi karena telah kehilangan kekuatan hidupnya, ia tidak akan bisa bertahan lama. Wajah yang tampaknya intens ini sepertinya bersifat sementara. Selanjutnya, 32 ahli tahap Yuan Nirvana cukup cerdik. Mereka hanya menyerang bagian terlemah dari Demon Dragon Dog ketika mereka menyerang. Namun, mereka bertiga jelas bukan orang-orang dari kelompok yang sama. Mereka semua merasa waspada ketika mereka menyerang. Mereka takut membiarkan pihak lain mendapat keuntungan. Dengan cara ini, itu tidak diragukan lagi menyebabkan durasi pertempuran menjadi berlarut-larut secara signifikan lebih lama. Meskipun situasi ini memungkinkan Demon Dragon Dog bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama, tubuhnya, yang sudah mendekati batasnya, akhirnya mencapai itu dalam menghadapi ledakan kekuasaan Yuan yang tak berkesudahan. Tubuhnya yang keriput meledak, memperlihatkan mereka yang putih keabu-abuan. Bahkan ada darah segar yang masih ada di dalamnya. Swoosh! Instan bawa anjing naga iblis jatuh ke tanah, mata ketiga ahli Yuan Nirvana Stage itu menjadi cerah. Mereka bergegas keluar pada waktu yang hampir bersamaan dan meraih tulang berwarna putih yang keras dari anjing naga iblis. Mereka semua tahu bahwa darah esensi dari binatang iblis seperti itu tersembunyi di dalam sumsum tulang. Mereka bertiga bergegas keluar dan mereka benar-benar tiba-tiba saling serang ketika mereka masih di udara. Jelas, mereka bermaksud menghalangi pihak lain. Lindong, lakukan itu. Suara Little Marten juga tiba-tiba terdengar di hati Lindong pada saat ini. Saat kata-kata Little Marten terdengar, tubuh Lindong tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah melampaui 32 ahli tahap Yuan Nirvana yang saling bertarung. Orang yang tiba-tiba muncul jelas mengejutkan ketiga orang itu.
Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa darah kuno Demon Dragon Dog sangat langka dan itu adalah barang yang bagus untuk meredam tubuh seseorang. Namun, tidak satu pun dari mereka melakukan apapun. Ini karena mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk merebut apapun di depan kedua ahli panggung Yuan Nirvana. Namun, orang yang tiba-tiba muncul ini akhirnya membuat mereka tiba-tiba mengerti. Sebenarnya masih ada satu orang yang hadir yang tidak takut pada mereka. Orang itu adalah Lindong. Ekspresi mereka bertiga sedikit jelek. Mereka mendengus dingin tetapi tidak melemparkan kata-kata jahat. Setelah mendengar banyak desas-desus tentang Lindong, mereka jelas memperlakukan Lindong sebagai orang yang setingkat dengan mereka. Karena itu, jalan yang benar sekarang adalah mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Mereka bertiga meninggalkan pertarungan satu sama lain pada saat ini. Satu demi satu, mereka juga mengikuti Lindong ketika ia mendarat di mayat anjing naga iblis. Setelah itu, mereka tidak membuang-buang napas dan tangan mereka mematahkan tulang putih keabu-abuan. Sebuah kekuatan isap muncul dari telapak tangan mereka dalam upaya menyedot darah kuno. Dari cara mereka melihatnya, meskipun Lindong memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat, dia toh hanya seorang ahli panggung Yuan Nirvana. Lindong seharusnya lebih lemah dari mereka dalam hal keterampilan seperti itu. Bocah, kamu masih agak terlalu lembut untuk mengambil makanan dari depan kita. Petik 2. Meskipun ketiga orang ini tidak mengatakan kata-kata seperti itu, ekspresi sombong di mata mereka masih mengungkapkan informasi ini. Lindong hanya tersenyum ketika melihat ini. Setelah itu, dia mencondongkan tubuh ke depan di depan mata mereka bertiga. Tangannya perlahan menekan tulang putih yang padat. Segera, telapak tangannya berputar dan kekuatan isap tiba-tiba tersapu. Bang! Seluruh mayat Demon Dragon Dog bergetar saat ini. Setelah itu, dua ahli tahap Yuan Nirvana terpana melihat benang garis hitam berkedip melewati tulang putih yang pekat. Akhirnya, mereka dengan liar berkumpul ke tangan Lindong. Dalam waktu kurang dari 10 detik, benang-benang garis hitam diaglomerasi menjadi sekelompok darah berwarna hitam. Riak energi yang kuat menyebar dari dalam kelompok darah. Mereka bertiga menatap setengah kepala darah besar kuno di tangan Lindong. Setelah itu, mereka melihat ukuran jempol darah berwarna hitam di darah mereka. Segera, ekspresi mereka berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan hati babi. Bab 512, Jejak Tangan Palem, Jejak Tangan, Lubang Jari. Gugus darah berwarna hitam ditangguhkan di atas telapak tangan Lindong. Raungan naga dan kulit anjing yang sepertinya dipenuhi dengan kekerasan, dikeluarkan dari dalamnya. Selain itu, ia juga membawa sensasi kuno di dalamnya. Ini adalah darah esensi kuno dari prehistorik Demon Dragon Dog. Jelas, Lindong pada dasarnya menyedot semua darah esensi yang tertanam dalam anjing naga iblis ini. Sebuah kegembiraan melintas di mata Lindong ketika dia merasakan kekuatan besar darah pangeran naga anjing prasejarah. Bersama dengan esens blood dari Demon Dragon Dog ini, buaya surgawi kuno yang dia panggil kemungkinan akan sangat kuat. Lindong, bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Pada saat ini, dua ahli Yuan Nirvana Stage, dengan ekspresi buruk di wajah mereka, akhirnya tidak tahan lagi dan menangis dingin. Mereka bertiga menatap sekelompok besar darah esens kuno di tangan Lindong sebelum melirik bagian kecil di tangan mereka. Kemungkinan hati mereka terasa sangat tidak adil pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang dari sekitar juga melemparkan pandangan mereka karena perubahan tak terduga yang terjadi. Para ahli milik 3 kerajaan besar, mengunci mata mereka ke Lindong, sementara Yuan Power melonjak melalui tubuh mereka. Flame kecil, yang juga merasakan tindakan orang-orang ini, bergerak. Dia muncul di depan mayat prehistorik Demon Dragon Dog, sebelum dia membanting tongkat yang berat di tangannya ke tanah. Aura sengit menyapu dan menyebabkan ekspresi para ahli dari 3 kerajaan peringkat tinggi besar berubah. Kalian bertiga, anjing naga iblis ini bukan milik siapapun. Sesuatu seperti ini bergantung pada kemampuan seseorang, lalu kenapa? Apakah kalian bertiga berniat untuk secara paksa merebutnya dariku? Ucap Lindong lalu membalik tangannya dan menyimpan darah esensi iblis naga anjing ke dalam tas Qiankunnya. Tatapannya menatap ke arah dua ahli tahap Yuan Nirvana sementara dia berbicara dengan senyum tipis. Lindong, aku tahu bahwa kamu cukup kuat.
Namun, anjing naga iblis ini terbunuh oleh kita semua bersama-sama. Namun, kamu telah menerima lebih dari separuh hadiah sekarang. Bukankah tindakanmu terlalu berlebihan? Seorang pakar tahap 2 Nirvana Yuan yang kurus dan tinggi berbicara dengan ekspresi agak suram. Itu benar, keluarkan essence blood dari Demon Dragon Dog dan bagilah menjadi 4 bagian. Kami berempat akan mengambil porsi kami masing-masing. Bagaimana menurutmu? Kali ini, yang berbicara adalah pria berpakaian kuning. Dia melirik Lindong dengan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang berdiskusi, nadanya tampak seperti mengatur. Meskipun faktanya bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun sudah cukup untuk membuat para ahli ini memperlakukannya dengan serius, itu tidak berarti bahwa mereka takut pada Lindong. Mereka akan menarik sedikit keangkuhan mereka ketika berhadapan dengan Lindong, tetapi mereka tidak bisa menahan melihat sikap Lindong barusan pada mereka, dan bertindak seolah-olah mereka bukan apa-apa. Lindong melirik kedua orang ini. Berdasarkan percakapan yang dia peroleh dari kerumunan, Lindong sudah menyadari asal-usul ketiga kelompok orang ini. Orang pertama disebut Song Duan, dan Kekaisaran Song Besar, tempat di mana ia berasal, juga merupakan kekaisaran peringkat tinggi. Selain itu, dia pasti lebih kuat dibandingkan dengan Kekaisaran Tebing Iblis. Pria berpakaian kuning di belakangnya dipanggil Mosa, dari Kekaisaran Pasir. Kedua kekuatan dari mereka, dan bahwa Kekaisaran Pasir berada pada tingkat yang sama dengan Kekaisaran Song Besar. Pria berpakaian hitam, yang merupakan satu-satunya yang tidak berbicara menentang Lindong disebut Peng Fei. Dia juga bukan individu biasa. Lindong dengan tenang menatap ketiga orang ini. Setelah itu, dia tertawa pelan. Darah esensi iblis naga anjing ini cukup berguna untukku. Karena itu, aku khawatir tidak bisa melakukan apa yang disarankan saudara Mosa. Ucap Lindong. Perkataan mereka menyebabkannya jijik, tidak ada alasan mengapa Lindong harus menyerahkan barang-barang yang mendarat di genggamannya. Bahkan jika pihak lain memiliki 3 orang dari 2 ahli tahap Yuan Nirvana, Lindong masih tidak takut. Setelah semuanya, dia tidak percaya bahwa 3 orang di depan, akan benar-benar bertarung dengannya karena darah anjing naga iblis esensi ini. Setelah semua, Lindong saat ini tidak lagi sama dengan orang yang baru saja memasuki Ancient Treasure Trove. Mata Mosa tiba-tiba menjadi jauh lebih suram, ketika dia mendengar Lindong berbicara dengan cara yang tidak sopan. Sepertinya dia tidak lagi bisa bertahan lebih lama dan akan menyerang. Namun, hatinya tanpa sadar menghentikannya, setelah dia melihat cara Lindong yang benar-benar tak kenal takut. Matanya berkedip, tapi dia sebenarnya tidak melakukan apapun. Bibir Song Duan dan Peng Fei di samping meringkuk ketika mereka melihat situasi ini. Namun, mereka tidak terus berbicara. Lagi pula, mereka bertiga tidak dianggap sekutu, dan hubungan mereka tidak dianggap baik. Tentu, hanya omong kosong untuk berbicara tentang bergabung untuk berurusan dengan Lindong. Demon Dragon Essence Blood mungkin jarang terjadi, tetapi, tidak ada banyak gunanya selain memarahi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sepertinya tidak ada gunanya menyinggung Lindong karena itu. Meskipun mereka merasakan sedikit ketidaksenangan di hati mereka atas tindakan Lindong, ketidaksenangan itu hanya bisa ditekan oleh mereka di hadapan kekuatan kuat Lindong. Yang paling penting adalah untuk mendapatkan warisan dari sekte tingkat 8 ini. Banyak ahli di sekitar aula tanpa sadar saling melirik ketika mereka melihat suasana di sekitar mayat anjing naga iblis yang tiba-tiba santai. Jelas, mereka tidak berharap bahwa ketiga orang ini, yang memiliki reputasi yang cukup besar di wilayah barat laut ini, akan benar-benar memilih untuk sabar dalam menghadapi tindakan sombong Lindong. Sepertinya rumor tentang Lindong selama periode waktu ini memang benar. Ayo pergi, ucap seseorang. Song Duan dan 2 lainnya tetap di tempat ini sejenak sebelum mereka akhirnya mengepalkan gigi mereka bersama. Mata mereka menatap tajam ke Lindong sejenak, sebelum tubuh mereka melintas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju aula batu besar itu. Semua orang akhirnya pulih setelah melihat tindakan mereka. Beberapa aura panas berapi naik di mata mereka, ketika mereka melihat aula batu ini. Setelah itu, mereka juga buru-buru pergi. Lindong berdiri di atas mayat anjing naga iblis. Dia melihat pemandangan ini dan tersenyum samar. Ini adalah manfaat yang dibeli dengan kekuatan.
Jika kekuatannya saat ini masih pada tingkat yang sama ketika dia memasuki Ancient Treasure Trove, kemungkinan Song Duan dan dua lainnya, bahkan tidak akan memberinya hak untuk berbicara, apalagi dipaksa untuk mengambil langkah mundur saat menghadapi kompetisi untuk Essence Blood dari Demon Dragon Dog ini. Meskipun sebagian alasan untuk ini adalah, karena mereka tidak berpikir bahwa darah esensi iblis naga anjing bermanfaat bagi mereka untuk mengeluarkan usaha yang begitu besar, orang juga bisa menafsirkannya karena mereka takut pada Lindong. Ayo pergi, kita akan masuk dan melihat seperti apa warisan yang dimiliki oleh sekte tingkat 8 ini. Ucap Lindong. Lindong cukup puas setelah mendapatkan darah esensi dari anjing naga iblis ini. Dia segera memberi isyarat tangannya ke arah Little Marten. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dengan cepat bergegas ke depan. Dalam beberapa kilasan, dia menyerbu masuk ke bagian dalam aula besar yang telah dipecah oleh semua orang. Interior aula itu sangat luas. Semua koridor saling berpapasan, membuatnya tampak seperti labirin. Perasaan kuno yang terakumulasi selama bertahun-tahun melonjak dari segala arah. Pada saat ini, aula batu yang awalnya sunyi dipenuhi dengan keaktifan, karena cukup banyak orang menerobos ke dalamnya. Lindong dan Little Flame juga mengikuti koridor ke dalamnya. Namun, mereka terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat menemukan pil nirvana tunggal di sepanjang jalan, apalagi harta lainnya. Seluruh aula besar itu kosong. Seolah-olah semuanya telah sepenuhnya dirampok. Mungkinkah tempat ini sudah digerebek sebelum kita datang? Gumam Lindong. Lindong sekali lagi melewati ruang batu. Ketika dia melihat pemandangan kosong itu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri saat berkomentar. Tempat itu tidak akan begitu bersih, bahkan jika telah digerebek. Marten kecil muncul dan melayang, dia juga terkejut dengan kekosongan dari sisa-sisa kuno ini. Setelah itu, ia menyuarakan yang ada di pikirannya. Mungkinkah sekte tingkat 8 tidak meninggalkan apapun di tempat ini? Mari kita menuju ke aula utama dan melihatnya, ucap Marten kecil. Lindong juga tidak dapat memberikan jawaban apapun. Situasi ini jelas merupakan sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, mengikuti koridor dan menuju ke aula utama. Karena kenyataan bahwa tidak ada yang diinginkan di sepanjang jalan, Lindong hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, sebelum dia tiba di aula utama sekte tingkat 8 ini bersama dengan Little Flame. Setelah itu, dia menyadari bahwa sudah ada beberapa orang di tempat ini pada saat dia tiba. Song Duan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, ekspresi mereka saat ini sangat jelek dan ada sedikit amarah yang samar di wajah mereka. Mata Lindong menyapu. Dia melihat ekspresi yang tidak pasti dan kurangnya pemahaman di wajah semua orang, dan segera memahami situasinya. Sepertinya mereka belum mendapatkan hadiah apapun setelah memasuki sisa-sisa sekte tingkat 8. Sial, mengapa tempat ini begitu kosong, bahkan tidak ada sehelai rambut? Mungkinkah seseorang telah datang sebelum kita? Apakah itu sebabnya tidak ada penghalang energi yang menjaga sisa-sisa ini? Bahkan jika seseorang telah tiba sebelum kita, tempat ini tidak akan begitu bersih. Selain itu, tempat ini tidak terlihat seperti ada seseorang yang telah mendobrak masuk di masa lalu. Percakapan pribadi terdengar di aula utama. Keraguan dan kehilangan memenuhi mata orang-orang ini. Lindong sedikit mengernyit. Dari aroma kuno yang disebabkan oleh periode penyegelan yang berkepanjangan, sepertinya sudah cukup lama sejak tempat ini dibuka. Namun, mengapa semua harta telah hilang? Setelah beberapa saat berpikir secara mendalam, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aula utama ini. Aula utama juga kosong dan sepertinya bukan tempat yang unik. Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu adalah balok batu yang berdiri di aula besar. Sebuah balok batu. Lindong tertegun sejenak. Dia segera meningkatkan kecepatan langkah kakinya dan tiba di depan balok batu. Balok batu ini tidak tinggi atau besar. Diam-diam berdiri di tempat, tetapi memiliki perasaan tampak tak tergoyahkan. Ada banyak jejak di blok batu. Mata Lindong melihat ke atas dan melihat 3 hal unik. Itu adalah jejak telapak tangan, jejak kepalan tangan dan lubang jari hitam gelap. Mata Lindong menatap erat-erat pada jejak balok batu ini. Dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi aneh yang dipancarkan darinya. Hah! Ada cukup banyak orang di aula utama.
Oleh karena itu, tindakan Lindong segera menarik perhatian. Song Duan dan dua lainnya adalah yang pertama untuk bergegas. Mata mereka sama-sama fokus pada 3 jejak di balok batu dengan segera. Kilatan melintas di atas mata mereka. Apa ini? Ucap Mosa. Mosa adalah orang pertama yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Matanya menyala dan dia adalah yang pertama mengulurkan tangannya, dan menyentuh jejak telapak tangan di balok batu. Mata Lindong menyipit ketika dia melihat ini. Namun, secara mengejutkan dia tidak mengatakan apa-apa. Tangan Mosa akhirnya membuat kontak dengan jejak telapak tangan di balok batu di depan banyak tatapan. Detik berikutnya, semua orang melihat wajah Mosa langsung memerah darah, ledakan yang keras dipancarkan, dan tubuhnya terbang mundur. Akhirnya, tubuh Mosa menabrak tembok aula. Seteguk darah segar dimuntahkan. Ada ekspresi kaget yang memenuhi matanya ketika dia mengangkat kepalanya. Mendesis. Cukup banyak orang di aula utama menghirup udara dingin. Orang-orang yang awalnya mendekati balok batu, tiba-tiba memancarkan suara menyapu ketika mereka mundur agak jauh. Aura tinju yang kuat dan sengit, gumam Lindong. Mata Lindong juga perlahan menjadi fokus. Mereka menatap dengan cermat pada jejak kuno di balok batu. Ketika Mosa telah melakukan kontak dengan benda itu sebelumnya, Lindong jelas bisa merasakan aura tinju liar dan keras, yang menyebabkan kulit di kepalanya menjadi mati rasa dipancarkan dari dalam jejak telapak tangan itu. Baru pada saat inilah Lindong akhirnya mengerti mengapa ini tetap begitu kosong. Warisan sejati ada di tempat ini, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.